Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mawadu masih syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini dan dimampukan oleh Allah hadir di musola Yayasan Insan Cendekia Adabi ini, mudah-mudahan dalam rangka talabul ilmi, ya, menuntut ilmu, melaksanakan kewajiban kita untuk bisa terus, ya, menuntut ilmu, menambah, ya, wawasan dan pengetahuan yang diharapkan dapat bermanfaat, terutama nanti di akhirat kelak. Apa yang telah kita pelajari ternyata bisa menjadi penuntun, ya, panduan hidup kita, ya, selamat, ya, selamat di dunia ini, ya, selamat tidak terjerumus kepada kemaksiatan atau kemungkaran atau kesesatan. Di akhirat selamat dari siksa atau azab neraka. Jalan-jalan terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau diutus, ya, sebagai suri tauladan yang baik. Laqad Nabi Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi kita semuanya diberikan rahmat, ya, dengan diutusnya Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin, ya, alam semesta, orang-orang kufar, ya, hewan-hewan, ya, itu dengan adanya Rasul diutus, itu mereka semuanya mendapatkan rahmat. Apalagi kita sebagai orang Muslim, ya, tentu sangat bergembira, ya, sangat berbahagia dan sangat memperoleh, ya, faedah, ya, kita bisa seperti ini kan tentu karena jerih payah perjuangan Rasulullah sehingga umatnya bisa selamat, ya, bisa selamat. Jadi alhamdulillah di antaranya kewajiban ilmu yang fardu ain yang harus dipelajari. Dalam kitab Kalimut Ta'arif ditegaskan ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang berhubungan dengan profesi atau keadaan yang kita jalani. Tergantung berarti, ya, tergantung. Kalau petani harus belajar ilmu pertanian berkaitan dengan hukum seputar pertanian. Kalau kita ini guru, ya, ustazah, pengasuh, ya berarti wajib belajar tentang ilmu tarbiyah, ya, ilmu pendidikan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, ya, nanti kita lihat bagaimana urgensi yang mendesak supaya juga tidak jenuh, bisa diganti materinya yang juga masih berhubungan dengan pendidikan dan juga berhubungan dengan kebutuhan kita dalam rangka mewujudkan penuntasan, ya, atau menambah terus ilmu-ilmu yang fardu ain, ya, yang fardu ain yang harus kita pelajari. Apalagi santri, ya, sangat banyak ilmu yang harus dipelajari. Jangan merasa sudah lama belajar atau bosan mendengarkan materi yang sama. Belum tentu sama. Kalau sama bernilai sebagai ibadah. Mengulang-ulang ilmu itu juga bernilai ibadah. Karena itu pada pertemuan pertama ini di semester genap ini kita coba akan membedah, ya, secara urut, ya, buku yang berjudul Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam sang guru, meneladani metode ya, cara berdakwah atau cara mengajar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sangat relevan ya dengan profesi atau dengan keadaan para santri ya. Para santri yang sudah SMP harus mempersiapkan diri, yang kelas 6 harus mempersiapkan diri untuk bisa menyampaikan ilmu. Balighu ani walau ayat, maknanya kita tidak perlu menunggu berapa tahun ya Kak Sofyan untuk bisa menjadi guru ya. Tentu secara bijak, yang sudah dikuasai amalkan, ajarkan, yang belum belajar. Apabila menunggu selesainya ilmu Allah yang ditargetkan sekian puluh tahun atau mungkin seumur hidup, itu tetap saja ilmu itu masih lebih banyak dari waktu yang kita miliki. Hatta dari umur kita yang ada, ilmu Allah itu pasti lebih banyak atau tidak akan mungkin selesai. Jika perlu prioritas dalam belajar, dan tadi yang sudah dikuasai, sudah diamalkan, sudah mampu diamalkan, didakwahkan, diajarkan. Ya, Pan sudah tahu hukum-hukum tajwid, adab-adab, bisa diajarkan. Lihat tuh anak-anak TK, ya ribut terus. Anak-anak TK apa? Belum tahu ya, pikirannya belum dewasa ya, belum balik juga ya. Jadi sangat mungkin anak-anak SMP yang sudah tahu ya adab-adab ya, hal-hal yang dilarang itu bisa dicegah kalau adik-adiknya para santri kelas 1, kelas 3, anak TK ya yang melanggar, cegah ya, diberikan peringatan ya. Fadzakir tanfa'u dzikra lil mu'minin, beri peringatan. Nah, peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wassabil haq wa tawassaw bis sabr, di mana kita harus terus melakukan ya menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Alhamdulillah, kita sampai pada kajian yang pertama buku ini, yang kalau judul aslinya ya ini terjemahan dari kitab Ar-Rasul Al-Muallimu wa asa libuhu fit ta'lim ya. Rasulullah seorang guru dan metode-metode ya, sama asal ibu metode-metode dalam mengajar yang dilakukan oleh Rasulullah tentunya. Maka tidak ada contoh ya yang paling sempurna bahkan maksum kecuali baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali yang bisa kita teladani ya. Oleh karena itu jangan sampai orang-orang kafir mengamalkan prinsip-prinsip ya dari ajaran Islam, adab-adab Islam, sehingga mereka maju. Ya, kita tahu bagaimana terkenalnya negara Jepang ya, orang-orang Jepang yang terkenal apa? Disiplin ya, tertib. Budaya apa? Antrinya sangat baik, kebersihannya ya. Kita sudah diajarkan Nabi kita ya untuk bisa hidup tertib, disiplin, bersih, tetapi berhenti pada tataran konsep, tidak sampai pada pengamalan, sehingga orang-orang di luar Islam maju mengamalkan konsep Islam. Kita yang Muslim secara umum dia tertinggal. Ya,
tertinggal. Jadi jawabannya apa? Penyebabnya ya kita sendiri. Kasih sayang Allah, Nabi telah diutus, kitanya tidak mau menggali, ya, mengkaji dan menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tidak terus menerus ya berada dalam keadaan seperti itu, kita coba ya. Jadi saya sampaikan, guru sak kuat tenaga, sak mampu-mampunya dia tentu saja akan berupaya mewujudkan, meneladani seluruh ya adab, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekuatnya, ya. Guru pasti begitu, ya. Tinggal orang masing-masing guru itu bisa jadi unggul atau kunci surganya mengikuti sunnah yang mana. Ya, kita berlomba-lomba di situ, ya, dengan niat ikhlas kita ingin menjadi muslim yang sebenarnya atau muslim yang sejati, bukan musliman atau muslim yang umum, ya, sangat minimalis ya dalam beribadah atau dalam berperilaku. Nah, sehingga perlu sekali kita perdalam yang sudah pernah membaca, sudah pernah mengetahui, diingatkan kembali. Yang belum berarti memang baru pertama, sehingga menjadi pengetahuan yang baru, yang kemudian harapannya terjadi perubahan perilaku, ya, dari diri kita. Tahu, paham, mau. Kita tahu dulu bagaimana menjadi guru menurut Nabi kita, terus kemudian kita paham betul dan mau mewujudkan atau mempraktekkan. Tadi tahu, paham, mau, ya, itu bisa kognitif, afektif, psikomotorik. Tahu, paham, mau. Ulang-ulang itu, tahu, paham, mau. Nah, apa yang sudah tahu tentang hukum, mau dia kemudian sikapnya menerima, mengimani, meyakini, dan pada akhirnya psikomotoriknya mau mengamalkan. Dan kemudian di awal kitab ini kemudian diterangkan pada pembahasan pertama, biasa mukadimah, ya. Mukadimah ini perlu untuk memotivasi, ya. Sesungguhnya penulis kitab ini adalah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ya. Beliau kemudian menerangkan bahwa beliau adalah seorang penceramah, ya. Setahu saya ini seperti Ustaz Somad kalau di Indonesia, beliau ini modelannya, followernya, jamaahnya ketika ya seperti itu, ya, seperti saya itu beramai, ya. Dan ini beliau sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Riyadh, ya, Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian beliau kumpulkan, ya, ceramah-ceramah itu kemudian dibukukan, sehingga temanya ini Ar-Rasul Al-Mu'allim wa asalibu fi at-ta'lim. Rasul sang guru dan berbagai metode pengajaran beliau. Ya, apa judulnya, Pak? Apa judulnya pelajarannya? Rasul adalah sang Rasul adalah sang guru dan berbagai metode pengajaran beliau. Dengan pertimbangan besarnya ilmu yang dikumpulkan dari ceramah-ceramah itu dibuat buku, ya. Dibuat buku, inilah bukunya yang kita akan kaji, ya, Bagian pertama, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ya, menuliskan Rasul sang guru, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nas Al-Quran yang menerangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah guru banyak, ya.
Al-Quran Al-Karim telah menetapkan, Al-Quran itu telah menetapkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sang guru. Guru siapa? Bagi seluruh manusia, bagi semua manusia seluruh alam ini. Ya, walaupun beliau ya sebagai Rasul yang ummi ya, dijelaskan di dalam surat Al-Jumu'ah. Anak sudah apa? Surat Al-Jumu'ah. Ayat berapa? Ayat 2. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Yang apa? Biar enggak hilang. Walladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus ya. Allah yang mengirim itu kepada siapa? Kaum yang dahulu seorang rasul di antara mereka yang kemudian apa? Membacakan, mengajarkan yatlu alaihim ayatihi, yang mengajarkan kitab ya, ayat-ayat ini kepada mereka. Juga apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mensucikan jiwa, mengajarkan kitab dan hikmah. Guru-guru sudah bisa menjawab belum? Kok bisa berhasil mengajar santri kategori apa? Super? Apa dikategorikan bagaimana Ustaz? Mukmin, santri penghafal Quran itu. Bolehlah untuk kemudian menjadi apa? Ditularkan. Caranya gimana? Untuk menghadapi santri yang malas murojaah umpamanya, santri yang ngantuan misalnya. Atau kalau udah umumnya apa? Bangunan. Cimuka. Santri yang bagaimana? Males, rajin, sedang-sedang ya, biasa-biasa aja gitu. Nggak terlalu rajin, nggak pula malas-malas. Jadi kamu termasuk yang mana? Yang rajin, yang malas, sedang-sedang. Yang mana? Masuk kategori yang mana? Nah coba, ini ada ayat yang menerangkan wal hikmah. Guru itu harus punya hikmah. Kalau guru dekat dengan Allah, dikasih tahu sama Allah itu. Cuman paham nggak itu? Gurunya paham apa enggak? Bahwa bisa menenangkan santri, bisa merubah perilaku santri. Maksudnya dalam arti tentu itu pertolongan Allah. Cuman kan ikhtiarnya guru itu ngapa gitu loh. Pernah nggak guru ini anak ini diapain? Diapain itu tanya ke siapa Bibo? Ke hatimu langsung kepada Allah. Ya Allah, gimana supaya santri ini paham pelajaran ini ya Allah. Guru Rabbani begitu. Secara lahiriah guru membuka diri open mind, gak merasa pinter, sering sharing ke guru-guru lain. Gimana sih cara ngajar askar ini biar cepat nambah jus berapa kan? Ya, askar diajarin jadi apa kan? Kurir laundry. Gimana ya Allah caranya? Askar diterangin, di briefing berapa menit. Anak diajarin ngaduk ya nak, dikunci gembok, bisa dibuat kopi. Wah enaknya kopi di satu ya. Robusta, kopi Lampung. Oke, kemarin itu ada kopi gimana kalau buat kopi ada saudara kopi dari murid Abi yang Rukyah Mutahdarah itu. Ngasih kopi gimana caranya buat kopi Kalau satu min udah ngasih jempol 1, Abi tambah 1. Jempol 2 biasanya anak buat kopi untuk abinya juga buat sendiri, jadi 21 menit udah ngopi. Hikmah buat kopi, ya. Tapi buat kopinya nggak enak santri misalnya, berarti Abi belum punya hikmah buat kopi. Ayo, gimana caranya Kamil biar diam?
Ya, dikumpulin sama ain. Iya. Sama-sama pilek. Iya. Yang zaidnya udah dibawa ke bidannya. Gimana Ustaz Sofyan? Tafsir hikmahnya gimana? Yang pernah Ustaz Sofyan baca atau pelajari? Biasanya guru yang sukses yang punya hikmah. Itu konklusinya. Dan supaya punya hikmah itu gimana Ustaz Sofyan? Biar sampai ilmunya berhasil. Gitu. Gimana Din? Biar santrinya berhasil. Coba mulai ditanyakan kepada Allah dalam doa-doa. Ya boleh begini ya Allah, batin gitu. Diasah itu batinnya supaya hidup. Ya, ya ini manusia ini, santri ini bagaimana ya Allah gitu, supaya bisa hafal, supaya bisa paham pelajaran yang diajarkan ini. Tanya, ya Pak, tadi Lepan apa ngaduk banyak. Ya Allah, ngaduk yang rasanya gimana? Dilihat hati-hati caranya gimana. Tanya Pak sama Allah itu, nanti diberi petunjuk. Oh begini loh caranya, ngayunkan cangkulnya Pak, jangan kayak bencong ya. Nyangkulnya nggak becus ya. Iya, anak kota, Tangerang nggak pernah ngangkul. Ini punya rumah nanti juga punya halaman Pak, pasti harus dicangkul rumputnya ya kan, walaupun di kota juga. Dengan itu semua pengalaman tidak ada ruginya, ya. Guru terbaik pengalaman, santri yang banyak mengalami atau mendapatkan pengalaman-pengalaman keterampilan-keterampilan, ya ini nanti yang bisa hidup dengan gampang ya, enggak kaget. Jadi Allah ayat itu tadi didalami lagi, mana tahu nanti mau dikembangkan lagi tafsir hikmah. Di sini Allah sudah memberikan hikmah, ya. Jadi kalau bisa guru itu tanya, ya Allah saya sebagai guru ini ikhlas karenamu, tolonglah ya Allah santri-santri supaya paham, ya hikmah ilmu ini supaya bisa cara mengajarnya itu bagaimana supaya berhasil, ya. Biasanya kalau pikirannya fokus ke situ ya ada sesuai. Kalau mungkin pakai teori Allah sesuai persangkaan hambanya ya bisa. Allah akan nolong saya ketika saya mengajar PASA, ini pelajaran matematika ya, gitu ya. Kalau PASA-nya mau berubah, ya. Dan itu jelas itu ya. Innallaha la yughayyiru apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan, ya, behavioristik teorinya. Kalau mau berubah ya orangnya. Awas kalau nanti malam suruh tidur nggak tidur. Suruh belajar tidur, balik-balik hidup nih. Malam tidur jam berapa? Din. Ya diputar-putar, waktu tidur, waktu belajar. Ya, biar lebih nggak keganggu ngomong-ngomongin. Masa ngajar arwahnya gentayangan, ya. Ini manusia apa mayit? Mana udah berdoa. Wah, nukang tadi ya. Baik, surat Al-Jumu'ah ayat 2 diperhatikan para santri ya. Perhatikan betul-betul ada hikmah, ya. Hikmah itu pertolongan Allah supaya termasuk obatin itu saya sudah pernah belajar bekam secara resmi berapa kali? Entah berapa kali. Ada sertifikatnya. Adalah ya paling ya waktu obrol-obrolan dulu ya, waktu bujang ya. Terus alatnya ada, dicoba-coba. Terus mikir sendiri itu hikmah. Titik pengembangan kok di sini dibekam feeling istilahnya ya, itu juga bisa ya. Pernah itu saya kok ngambil titiknya di sini kenapa Ustaz? Pokoknya susah saya terangkan, saya pengen di situ rasa tunjuk yang saya tanyakan ke hati itu di sini yang bisa memberikan faedah kesembuhan penyakit orang ini. Nah ilmu begitu ya, hikmah gitu dalam pengobatan. Ya, ibaratnya santri ini ada setelan, Zuka nyetelnya gimana, Hafiz nyetelnya gimana. Kalau ada setelannya, guru ini bisa nyetel supaya produktif. Kabarnya Rizky kalau sama Abi Hadi udah
ini apa? Foto-fotoan, otot-ototan terus. Ya, Fabian sama Abiadi juga gitu. Nggak bisa disetel gitu. Nggak bisa kompromi. Apa gitu. Padahal kalau ketemu satu ya sudah, kerjaan, nggak banyak cerita. Kalau ketemu saya sama gitu. Mau baik apa enggak hidupmu? Sekarang kalau mau baik, nggak nunggu besok. Ya, berubah. Seperti itu. Diomongin atau pilihan-pilihan kata yang membuat santri berubah. Ya, perlu kita pilih ya, kita bertanya kepada Allah supaya sukses dalam mengajar. Kemudian wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Surat An-Nisa ayat 79. Itu juga menerangkan Allah, dan kami mengutusmu menjadi rasul kepada manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi Nabi ya Muhammad sebagai utusan itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, ya sudah ditetapkan, nggak bisa milih-milih ya, udah seperti itu, ya dapat sehingga kita harus mantap Rasulullah itu sebagai guru terbaik. Kita harus belajar, ya harus menetapkan, harus bangga betul sebagai orang Islam punya nabi, ya inilah nabimu gitu, anak-anak gitu kan, sebagai apa, qudwah, sebagai panutan. Termasuk juga di dalam surat Saba ini Allah tetapkan ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu, siapa maksudnya Rasul Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, semuanya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ini nazilnya kemana Mbak Ana? Oh, saya teguhnya pulang. Nah, ya nggak usah balik lagi lah, jauh. Kita tahu nggak usah balik. Mas, jauh ke Karanganyar loh. Ibunya udah tahu kalau nazil pulang sore. Dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Nah, 3 ya ayat tadi surat Al-Jumu'ah ayat 2, surat An-Nisa ayat 79, surat Saba ayat 28 secara jelas menetapkan Rasulullah itu sebagai apa? Guru, rasul, utusan yang mengajarkan apa ini? Risalah kepada umat. Nah, kita ini umatnya. Ya. Karena itu yang nggak usah bingung-bingung nyari contoh guru ya. Contoh guru ya Rasulullah. Hadirin kemudian beliau penulis kitab melanjutkan pada pembahasan penetapan as-sunnah. Nah, tadi dari Quran, sekarang dari hadis, bahwa Rasulullah adalah guru. Mungkin kalau ditanya, diterapkan ya, ini anak-anak santri yang SMP ini 6 orang, siapa yang layak jadi guru? Yang boleh ya. Satu siapa yang anak kelas 6 yang boleh bisa, boleh bermakna sudah diizinkan. Kalau kita kembalikan kedaulatan, kalau saya kan buat ya, coba ya, harus berani begitu. Berhasil alhamdulillah, nggak coba lagi. Nah, kalau sebagai guru yang terus mengawasi ya, membimbing ya santri-santri yang ada ini, kan punya rasa, ini bisa jadi ini. Ini si anak bisa ini, ya juga bisa ini solo-solo, ya kan? Nah, ini sebagiannya ada lagu dari mana? Suka, ya nyapu gitu kan, masak,
Jangan mandi nyanyi ya. Setannya ikut nanti. Ya, itu bisa kalau dikembalikan kepada kedaulatan guru. Ya begitu. Oh, ini saya tahu nih kemampuannya. Yang hitam putihnya tahu ya. Lebih kurangnya tahu ini sudah bisa ini guru. Maka kembali kepada guru ini. Guru itu punya pengetahuan, ya, tahu persis ya. Lah penetapan Nabi itu dari hadis ada. Ya kalau sekarang di kampus penetapannya ya melalui lulus itu. Lembaga yang menetapkan, otoritasnya institusi. Ya tergantung lembaganya itu benar apa enggak. Kalau yang benar zaman dulu ya guru yang memberikan lisensi izin untuk mengajar. Nah di sini Rasulullah ternyata ya banyak hadis yang menerangkan, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya Ad-Darimi. Faraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin min ba'di hujarihi fadakhala al-masjida fa idza huwa bihalqataini ihdahuma yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ala khair haula'i yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah fa in syaa'a aqtahum wa in syaa'a manahum wa haula yata'allamuna wa yu'allimuna wa inna ma bu'istu mu'alliman. Bacalah sama aku. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari salah satu biliknya atau rumah beliau, lalu beliau memasuki masjid. Di sana beliau mendapati ada dua majelis para sahabat. Sahabat ini halakohnya ada dua. Yang pertama mereka membacakan Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Itu majelis pertama, baca Quran dan berdoa kepada Allah. Majelis yang lainnya mereka saling mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Satunya apa? Belajar ilmu dan ngajarin. Ya, belajar ilmu dan ngajarin. Maka Nabi SAW bersabda, semoga semuanya berada di atas kebaikan. Kemudian mereka membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Jika dia berkehendak, maka dia akan mengabulkan permintaan mereka. Dan jika dia berkehendak, maka dia akan mengabulkan permintaan mereka. Sedangkan mereka, kelompok satunya mempelajari dan mengajarkan ilmu. Kemudian di ujung hadis itu, dan aku diutus sebagai apa? Mu'allim. Aku diutus sebagai guru. Maka beliau pun duduk bersama mereka. Jadi apa? Penetapan Rasulullah sebagai guru itu ada di dalam hadis. Enggak main-main ya. Di Quran ditetapkan, di hadis ditetapkan. Maksud saya penetapan guru ya. Mukmin yang punya TPQ berapa gurunya? 6. Itu ada yang aslinya kepepet diterima. Apa emang sudah cocok semuanya dari prinsip-prinsip syarat ya sebagai seorang guru, baik pribadiannya, kalau pemerintah kan kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, keilmuannya, kompetensi sosial, kompetensi pedagogi, bisa ngajar nggak dia, bisa buat soal nggak dia, bisa manajemen kelas nggak, ngatur santri, itu pedagogi. Dia punya ilmu jiwa guru nggak? Kalau santri bodoh, dia sedih apa? Terserah lah, yang penting masuk kelas ngajar habis waktu. Itu pedagogi. Kalau mau diterapkan undang-undang pemerintah begitu, kepribadian guru itu mesti wongnya peduli ya, empati. Guru cuek-cuek dengan kebodohan santri ya, atau nggak open nggak cocok. Emang guru ustadz itu sampai kayak kurang gawe ngurusi urusannya orang.
Dalam arti supaya orang itu tidak bermaksiat, dalam arti supaya santri itu tidak terjerumus. Dan 6 orang itu kan pasti ada yang ini satu ya, guru yang layak gitu. Kalau pakai kitab Adabul Alim wal Muta'alim udah ngeri lagi nanti. Guru itu belas enggak boleh cinta dunia, harus zuhud. Gimana buang itu? Ya, harus hidup sederhana, Imam Al-Ghazali. Kemudian harus mensucikan jiwa, harus ikhlas. Pikirannya cuma santrinya supaya dapat hidayah. Ya itu kayak gitu. Ya, bukan santrinya ini sebagai apa? Objek yang sifatnya nggak dilayani. Guru ternyata juga melayani. Sulitannya apa sekali nggak bisa diulang. Itu pasti terjadi ya. Memang tidak ada guru yang sempurna kecuali Rasul. Tapi kalau sebagai pimpinan ya guru juga harus milik. Apalagi kalau berdampak, kan nggak boleh gagal pendidikan itu sebab umurnya berlalu, nggak bisa diulang. Apa Wibowo itu mau sekolah SMA lagi, terus jadi orang yang nggak ngantukan gitu, kan nggak bisa. Sekarang pun kan tidurnya pulas gitu kan. Ya, kemudian bisa ngajar melalui mimpi gitu. Yang mau belajar gimana ngajar orang tidur biar paham. Ya, santri ini punya ilmu duduk tidur, apalagi kok memang berbaring. Sholat jangan-jangan pas terawih nanti tidur mana rezeki. Nah, tidur gitu. Wah, udah pasang kuda-kuda, kakinya lebar supaya nggak ambruk buahnya. Karena imamnya lama. Jadi itu lurus bahu, jangan lebar-lebarin. Lurus bahu supaya nggak ambruk, dilebarin karena pengen tidur sambil sholat. Ya, cerita-cerita pondok apa gitu Ustaz Sofyan? Mesti ilmu pertama itu gampang film, gampang tidur, enak gitu. Lebar loh, merem-merem aja. Kayak lombok tanam katanya itu. Ya, lepas suruh tidur ngobrol. Jadi Rasulullah ya, penetapan itu dari hadis Nabi, kembali kepada hadis ini. Jadi nggak asal, nggak bisa, ya bahaya sebetulnya. Makanya sekalian berulang kali harusnya jadi guru itu sekualitas dokter keilmuannya. Syarat jadi guru itu harus lebih ketat, karena kalau salah muridnya jadi malprakteknya seorang guru ya bodoh, ya nggak dapat hidayah, waktunya habis. Kan itu kan menyakitkan yang belajar manajemen mutu. Sudah sekian tahun loh mondoknya kok bekasnya mana gitu loh, kadang-kadang mungkin. Ditanyakan begitu. Kok udah kelas 6 gitu kok doain kita kok ya nggak hafal gitu loh. Kan orang akhirnya begitu. Kok sudah SMP kelas 1 kok ya nulis Bismillah aja ya salah gitu kitabahnya misalnya. Itu 6 tahun belajar apa? 6 tahun itu. Orang bisa begitu. Ya, kita menjadi apa? Pelajaran. Jangan santri itu begitu. Yang standar-standar minimal dasar-dasar itu selesai tuntas. Atau yang matematikanya ini kelas 1 dulu, kelas 2 dulu, kelas 3 dulu, kan nggak sekolah di sini sampai kelas 4. Apa nggak bisa yang dasar-dasar itu? Belum. Sekarang di sini harusnya tinggal melanjutkan masalah. Yang kayak gitu apa enggak, kalau ada faktor dari gurunya yang salah metode, tidak menguasai, apa enggak kasihan untuk masa depan itu? Jadi apa kamu kayak begitu? Kalau enggak didandanin dulu sebelum dilantik lulus SD, enggak main-main, bisanya apa? Nah ini penetapan guru ini enggak main-main, karena itu yang menentukan. Bisa asal, harus ada kepastian. Termasuk gurunya sanggup enggak ya saya ini memastikan santri saya mengampu pelajaran ini dia tuntas. Enggak main-main, ya. Tanggung jawab. Maka kan sering itu Sabudi Asari, enggak usah jadi guru, rusak nanti. berat, ya. Kemudian
Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab At-Tolak dalam sahihnya tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan. Nabi memberi pilihan kepada istri-istri beliau yang mulia radhiyallahu anhuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu lebih memilih beliau daripada kehidupan dunia dan kesenangannya, dan meminta agar beliau tidak memberitahu istri beliau yang lainnya bahwa dia Aisyah lebih memilih beliau daripada dunia dan kesenangannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, Inna Allah lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'asani mu'alliman muyassaron. Kaidahnya, sungguhnya Allah tidak mengutusku, ya kata Nabi, untuk menjerumuskan orang lain dalam kesulitan. Jadi Allah tidak mengutus Nabi untuk menjerumuskan orang dalam kesulitan, ya. Dan juga tidak mengharapkan orang lain terjerumus dalam kesulitan, enggak juga. Akan tetapi kata Rasul, aku diutus sebagai guru. Nah ini, walakin ba'asani mu'alliman, guru apa berikutnya, yang muyassaron, yang memberikan kemudahan. Orang ini kalau tak punya ilmu ini sengsara, tak tahu caranya mengerjakan sesuatu, bingung, ya. Sampai ada yang baru-baru ini apa ya, kepala desa buka pintu emergency pesawat, ya Allah, sampai pesawatnya nggak jadi terbang, geger itu, viral. Udah Pak, kira-kira nggak pernah naik pesawat itu diem aja gitu. Iya, nanya. Itu sampai kejadian begitu. Akhirnya pesawatnya bunyi kan, karena pintu darurat dibuka, pilotnya nggak berani terbang. Ngamuk lah kawan-kawannya itu. Lurah begitu, ya, lurah itu. Di Blora namanya disebut sekali di Jawa. Nah orang kalau nggak punya ilmu, aduh susah. Termasuk kalau kita ngomong sama orang nggak punya ilmu itu gimana, tinggalin kadang-kadang, bulat gitu loh. Gua kayak tekan gitu, gak nyambung, gimana ini? Ya dia muter aja, aduh payah, tinggalin. Orang bodoh tinggalin, orang alim kita bergaul, belajar darinya, ya. Ini karena itu ya Rasulullah itu apa tadi? Guru. Rasulullah itu apa? Tukang menolong, mudahkan urusan orang lain. Nah, berarti kalau begitu guru harus memudahkan urusan santrinya, ya. Kalau hadis itu yang pendek gimana itu? Yang berhubungan dengan ini? Hadis muyassarun. Lupa saya, itu yang basiru wala tu'assiru, ya. Beri kabar gembira, jangan disulit-sulitkan. Wa basiru abala sallallahu wa tunafaru, jangan dia ditakut-takuti sehingga kabur, ya. Yasiru wala tu'assiru itu prinsip, berarti kalau memungkinkan. Ini biasanya pelayanan ya, untuk guyonan. Orang Indonesia ngapain kalau bisa disulitkan, ngapain dipermudah? Padahal prinsipnya dalam Islam, ya, yang sulit kalau bisa dibuat mudah. Orang itu enggak gampang prosedural yang ruwet gitu. Ya memang Pak, kehidupan ini kadang-kadang enggak sesuai rencana, enggak ribet gitu. Orang apa istilahnya dalam hadis itu? Orang yang sahel. Sahel itu kan orang yang sahlan, mudah. Sahel, orangnya enggak awet ininya. Birokrasinya itu enggak kaku. Pada kondisi tertentu ya udah lunak gitu. Ya udah enggak kesampaian, ya udah. Ya. Pribadinya bisa memudahkan gitu.
ya, memudahkan bermuamalah, ya, orang bermuamalah dengan dia itu nggak rewel. Misalnya ya, saya mau dikurangi jamnya itu ya biar nggak pernah ngamuk-ngamuk, apalagi ngamuk ya semenengai begitu, diterima gitu aja. Mungkin dicari hikmahnya, oh maksudnya ada yang prioritas ini atau maksudnya yang lain. Mungkin dicari hikmahnya begitu, bukannya protes, ya. Karena yang di atas itu kan yang matanya yang dilihat banyak, ya, ke bawah itu yang biar gak kepleset, ya. Bukan yang di atas itu mau nginjek orang, bukan, ya. Dia berat, dia bisa tarik kiri tarik kanan, jalannya berat, ya, jalannya berat. Jadi kalau ada salah-salah selip itu sangat mungkin, ya. Kalau hanya satu orang yang diurusin ya satu orang, ya. Kalau banyak orang ya sesuai, ya, urutannya. Misalnya dari bemper, ya, bemper guru piket. Ya udah, namanya orang sakit, namanya orang kecelakaan, musibah misalnya, uzur syar'i gitu kan. Ya sudah, disusun ulang. Ya sudah, yang diminta mengganti itu ya kok nggak usah banyak ribet. Itu pribadi yang sahel dari yang mudah, ya, nggak banyak ribet, suasana sulit, darurat, doruri, ya. Hal yang doruri itu ya nggak normal, namanya nggak normal, mau ideal kan mustahil, ya. Saya juga sering dapat itu di kampus sama min, pakai jas mau uji, nggak datang, biasa gitu. Lagi ngajar-ngajar panggil gantiin uji skripsi, ini nggak datang, biasa gitu. Alah, ya namanya pimpinan udah nyuruh, ya. Udah, ketua sidang kan pusing, kasihan mahasiswa skripsi batal. Pak, ganti ini Pak. Waduh, saya masih sama juga Pak, ini kesabet bulung-bulung udah dari pagi, ya kan kita pribadi yang sahel dari nolong, gitu. Ya, harus ada keadaan-keadaan begitu, ya. Kemudian diriwayatkan juga dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, dia berkata, "Baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaumi faqultu ya hamukallah faramanil qaumu bi absarihim faqultu wasukla ummiyah ma sya'nukum tanzuruna ilayya faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim falamma ra'aituhum yusammi tunani lakinni sakatu falamma sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabi abi wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu wallahi ma kaharani wala darabani wala syamatani qala inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Ketika aku sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki di antara orang-orang mereka bersin, ya, ada yang bersin. Lalu aku mengucapkan ya hamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maka seluruh pandangan jamaah namanya sholat tuh ngeliatin, sholat malah ada orang yang bersin di beri ucapan doa. Aku pun berkata, aduh celaka ibuku, ada apa dengan kalian? Mengapa kalian memelototiku? Kemudian mereka menepuk. Itu yang mengucapkan dia kamu kabul itu dipendeli itu. Kok kamu kayak gitu itu kenapa? Mereka menepuk bahan mereka dengan tangan mereka. Ketika aku paham bahwa mereka menyuruhku diam, sholat itu diam, malah ya kamu kaulah gitu. Maka aku pun diam. Ketika sholat selesai, Rasulullah SAW memanggilku tuh, yang mengucapkan ya kamu kaulah dipanggil sama Nabi. Ayahku dan ibuku sebagai tebusannya. Aku belum pernah melihat seorang guru sebelum
maupun sesudah beliau yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak menghardiku, tidak memukulku, dan tidak memakiku. Sahabat lain mendelik-mendelik. Mungkin kalau saya sudah pakai pentung bumi apa, kamu secengkiling ke Rizky kemarin, sholat masih main tangan terus semester genap ini, kapan mau berubah? Kita di belakang ini rusak hatinya melihat Rizky. Ini aja ngapa sholat kayak gitu aja. Yang lain juga kadang ini gini. Tapi suka tahu itu. Anak kadang-kadang itu juga. Gimana coba? Orang mau sholat ingat sampai rusak hatinya gurunya itu, lihat santrinya sholatnya nggak bener. Aduh, sholat santri saya masih begitu. Kebayang orang di depannya kok. Gimana? Tetap kelihatan, walaupun masbuk sambil jalan sambil diamati. Guru tuh mikirkan santri begitu. Ya, jangan percuma sholatnya. Gerakannya membatalkan sholat dikerjakan. Kemudian bacaannya entah benar apa enggak. Kalau cepat-cepat pasti salah itu bacanya, ngawur. Kalau nggak diomongin salah sunnah yang benar, sholat ba'diyahnya ngebut nggak karuan. Nah itu santri. Nah ini kemudian dicontohkan ini, yang bisa ini siapa? Silahkan. Mungkin karakter orangnya ada yang tipe api. Kalau saya jelas tipe api itu. Saya coba tipe apa ini? Tipe air ya, adem gitu. Cak Mumin apa api apa air itu? Fleksibel AC. Kalau Mik apa jelas nggak pernah mau teriak, nggak pernah mau mukul, ya. Kalau Mbak Ayu mau teriak, Mbak Ayu beda, walaupun satu pabrik. Mbak Oka api nih sama dengan saya, api ya. Nah Mbak Ida bisa. Kalau apinya Mbak Ida itu api juga itu. Buka izin sama. Nah, bisa juga galak artinya gitu. Di sini Nabi begitu, Nabi panggil tuh, kamu kok malah ngucapin ya Allah? Dan orang itu bilang nggak ada orang kayak Nabi ini lembutnya, nggak dihardik, nggak dipukul. Ya kan sahabatnya waktu itu nggak pecicilan kayak begini juga, begitu kelakuannya. Ketika saya Pak Pendung itu di jurus terakhir, kalau sudah Ustaz Sofyan diam, zikir, paling gitu, ngedennya itu apa? Hei, udah kayak gitu semua, ya tinggal gongnya ya Din, wah gitu, nggak banyak cerita. Ternyata itu yang bisa merubah. Jadi ini metode, cuman juga lihat kualitas santrinya loh, ya. Kemudian beliau bersabda saat itu tidak pantas di dalamnya ada percakapan di dalam sholat itu karena ia hanya berisi tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Aman, Zahid kemarin kena itu. Ngobrol aja, sholat batal, apalagi Jumatan, ngobrol aja. Mana Fabian? Fabian, batal Jumatan. Berapa kali lo ngomonginnya itu? Jumatan kalau khotib naik mimbar harus diam. Gimana itu satu min hadisnya? Idza apa khotib sahibal mimbar kan? Fal yahtu faqat lahu. Kalau kamu khotib udah berkhutbah kamu ngomong, maka para Jumat talak, enggak ada Jumat. Dan namanya Jumat itu pengganti zuhur 2 rakaat sholat Jumat, 2 rakaatnya khutbah. Orang ini terlambat itu mengambil posisi duduk yang paling strategis untuk menenangkan santri. Coba, ini di mana santri-santri yang super ribut? Di mana? Tapi akan pergi dulu di situ. Jangan sampai nggak ada. Khawatir udah numpang masjid orang, santrinya gaduh. Nah begitu. Jadi dilihat masuk masjid belakangan. Supaya nanti yang super ribut di mana duduknya? Abi akan duduk di situ. Tapi sekarang ini sudah berubah juga kan Sofian. Bisa tidur berjamaah semua sampai kepalanya itu disandarin ke lantai itu bisa nekuk begitu. Zahid, Adnan apa kemarin itu, kok bisa melengkung begitu bisa sampai somnya itu rata punggung semua, kepalanya pada nyungsap semua di lantai pan. Ya mana santri ini ilmunya tidur ini bisa gitu. Ya, nekuk gitu. Kalau masih Rizky kan gini gaya mungkin kan gini kalau patung New York itu gini. Kalau yang lain tuh ada yang nuncep kepalanya sampai di
Berapa tuh melengkung gitu. Dari mulai khotbah sampai selesai, sama aja. Selesai khotbahnya nggak tahu apa-apa. Harus wudhu tuh kan kalau sampai ngorok tidurnya ini apa pulas batal wudhunya. Nggak sadar kamu sudah. Ya kalau wudhu kalau tidurnya sampai pulas dim, kayak habis nih bos nih. Nah ini, pulas tuh. Arwahnya gentayangan, ya ngejar jin. Bis, suara api udah kayak dongeng sebelum tidur. Makin dengerin makin pulas tidur. Waduh. Ya, bisa seperti itu. Karena itu berat ya, jadi guru itu berat. Kalau memang tidak panggilan jiwa, gak usah aja, banyak urusan. Belum misalnya berat, kalau teledor urusan, ya urusannya berat. Jadi yang punya hati nurani memang senang. Nah kalau atas dasar senang ya Allah senang ngajari kok. Kalau satu merasa bilang, kalau kira-kira kalau manggung terus gimana ya, keliling bawa pajero sport enak juga itu. Masjid Agung Al Furqon, Masjid Agung, waduh sambut. Dibandingin ngurusin lare-lare katanya, ngurusin bocah-bocah cilik. Itu kalau orang memang nggak seneng ya, nyoba-nyoba, habis itu ya pamitan sebulan 2 bulan. Nah itu kalau orang jenisnya senang kepada anak-anak, ya. Maka itu sering tuh kalau ibu lamaran menyukai dunia anak-anak, maksudnya begitu juga. Ada panggilan dia, ya, sama anak-anak itu senang sehingga dia mau mengajar, nggak asal gitu. Misalnya Al-Ghazi penculat-penculit, dia malah asik gitu, senang. Rizky, ya Mbak Ayu sudah mulai ini. Kaget saya pas tidur. Itu ada apa pas satu? Oh ada Mbak Ayu marahin Rizky gitu kan. Nah, kan? Sudah nggak bisa lagi Rizky, nggak bisa. Sudah harus volumenya kencang. Ya, itu ya. Kelas 1 begitu. Mana lagi? Sakila gitu Mbak Okta. Sakila cepat. Ya karena santrinya harus begitu, hikmahnya menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Tapi minta saya Rizky itu walaupun tak tendang, tak pukul, setelah itu ya pas nggak salah ya tak lus-lus. Guru itu dendam apa nggak sama muridnya? Gitu. Kalau dia nggak salah ya jangan. Gitu. Atau setelahnya selesai sudah, karena tujuannya bukan untuk menyiksa supaya dia terpatri. Kalau salah itu begini ya resikonya. Ya, kalau nggak salah nggak dimarah juga. Gitu. Ya, nah itu sikap itu. Yang paling gregetin Ustaz Mukmin, ini belum punya omongan, mungkin sebentar lagi Ustaz Sofyan itu kepikiran loh Ustaz Sofyan nanti itu anaknya kalau pas beli kok nggak kayak saya gitu, kayak perasaan udah manut-manut kok anak saya kayak gitu. Itu dicek Ustaz Sofyan ya sebelum ini pembekalan punya anak itu nurun mbahnya, itu nurun kakek buyutnya, nurun sampai 9 keturunan itu bisa kem. Jadi nggak usah heran. Ada orang tua ngaduin begitu, anak saya bapaknya nggak begitu kan, jumlahnya kan. Ini nggak harus gitu. Ini panjang anunya ke atasnya. Jadi guru memang luar biasa ya, luar biasa sulit ya. Kalau nggak karena seneng, memang kurang gawe. Itu bapak saya itu almarhum juga ngomong, kurang gawean buka anak TK. Apa ini PAUD 3,5 tahun. Boleh perkara gitu kan, anak sepiak-piak istilahnya diurusin sampai seharian sesepian dulu. Mana gurunya masih ke Bogor Ustaz Mumin ya, Ustaz Mumin masih rintisan itu. Lu yang ngajar anak-anak PAUD itu anaknya Bu itu dosen apa Siti Badia itu yang ngompol yang ini ya, ada 2 bulanan itu saya sama Mbak itu ganti-gantian. Gurunya masih belajar dulu. Ya kalau nggak memang maunya begitu ya pasti akan berhenti dengan sendirinya. 3,5 tahun tuh ngomong aman itu juga termasuk dari 4 tahun tuh ngomong aman tuh ya, di aman itu termasuk ya dari 4 tahun. Ada yang lebih kecil lagi tuh 3 tahunan seperti itu. Kalau dia senang ya biarlah anak itu di sini kan kupingnya setiap hari dengarkan murojaah Quran, doa-doa, hadis-hadis. Daripada di sekolah PAUD biasa nyanyi dok kerjaan.
ya. Itu kapan dia mau diharapkan bisa ngurusi agama kalau isinya hari-harinya cuman nyanyi itu. Nah itu kita berusaha untuk memberikan solusi yang ingin isi hari-harinya diperdengarkan Quran ya sekolah tahu tak bisa ini. Kalau yang isi banyak nyanyi ya baca belum boleh dipaksa umur 3,5 tahun, nulis apalagi terus ngapa nyanyi rupanya, nyanyi gambar gitu. Ini keseniannya mana guru keseniannya saya kan guru penjas kan, ini loh Zuka ini senangannya gambar. Maksud saya penjasnya itu guru penjas yang lain ya jangan cuman ini olahraga fisik, yang senangannya kayak Zuka ini gambar, mau gambar kan daripada ini main bulu tangkis gak pengen, sepak bola apalagi, aduh nanti kan tendangan, maka dia duduk di ayunan gambar gitu. Dia mungkin mau jadi pelukis. Din, kamu seneng gambar gak Din? Enggak, senangnya buat kopi Din. Bro, kamu seneng gambar Bro? Buat tes ya Bro. Ini. Coba itu ditambahin coba ya, kalau hujan misalnya materinya juga kan itu kepanjangannya pendidikan jasmani, olahraga dan kesenian, rekreasinya yang belum. Rekreasi mah nggak diprogram di sekolah, ibunya udah rekreasi terus di statusnya, bapaknya udah rekreasi terus, Akila rekreasi terus ya. Itu udah pasti artinya kebutuhan itu dalam sebulan terpenuhi. Ya. Mana yang kurang coba biar seimbang perkembangannya. Mungkin menggambar itu, ya menggambar ditambahkan. Ada anak-anak gak ada pelajarannya juga itu pada beli buku sendiri, digambar-gambar sendiri. Ya, ya termasuk Revan ini gambar aja di bukunya ini, ya kan? Koretan, kayak khusus nyatet ceramah tapi gambar dapur. Udah gambarnya. Revan. Baik, kemudian berikutnya bukti sejarah tentang kesempurnaan pribadi Rasulullah SAW dalam mengajar. Ya, pernah saya sampaikan, niru semua guru yang masih hidup punya cacat. Tadi awal saya sampaikan guru yang ada sak kuat-kuatnya meneladani Rasul, tapi mesti ada kurangnya. Maka kalau nyari guru yang sempurna ya juga nggak ketemu, muridnya juga nggak sempurna. Ya. Nah kita lihat sejarah membuktikan pribadi Rasulullah SAW, ya, bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pengajar yang seperti apa, dengan melihat sekilas kepada kondisi kemanusiaan sebelum beliau dan perubahan seperti apa yang terjadi setelah tersampaikannya risalah beliau. Maka kan itu sejarah Arab pra-Islam kan dibaca coba. Sebelum Nabi diutus, masa fatrah, kekosongan Nabi tidak ada. Selesai Nabi Isa, Nabi Muhammad belum diutus, itu kosong, nggak ada Nabi. Ya tentu agama yang ada waktu itu yang berlaku. Nah umumnya masyarakat jahiliyah, kalau disebut jahiliyah itu kan bodoh, tidak ada ilmu yang risalah yang disampaikan. Karena nggak ada Nabi, Nabinya belum. Nah seperti itu. Yang tergambar apa? Cerita-cerita yang masyhur itu apa isinya? Pelajaran sirah. Buku sirahnya menerangkan orang-orang Arab jahiliyah kerjaannya apa? Seperti rimba, kabilah antar kabilah berperang, merampok di jalan. Ya. Kemudian kalau yang kaitannya gender nggak seneng anak perempuan diapain? Nah, kubur hidup-hidup kan? Bahkan pernikahan tidak ada, ya. Pernikahan nggak jelas, itu banyak macam-macam pernikahan diundi, ya. Jika nasab itu rusak, ya. Belum lagi urusan minum-minuman keras, kan? Dikisahkan ketika syariat Islam meninggalkan atau melarang khamr di kota-kota itu, semua arak dibuang, minuman keras sampai banjir. Saking banyaknya khamr yang disimpan kemudian dibuang. Kemudian syariat jilbab diperintahkan turun. Itu dikisahkan selimut diambil untuk hordeng itu untuk hijab. Ya.
Yang tidak bisa bayangkan sebelumnya berarti tidak berhijab, minum minuman keras, rimba ya, yang hukum rimba itu kan yang kuat yang menang gitu. Keadaan orang-orang Arab jahiliyah pra Islam seperti sebelum datangnya Islam. Maka kemudian kita baca lagi setelah Rasulullah diutus apa yang terjadi. Berarti Rasulullah berhasil berdakwah begitu karena berubah selama kurun waktu yang sangat pendek sebetulnya itu 23 tahun semuanya sudah berubah. Nah, kita kok bingung-bingung nyari panutan cara berdakwah, ya aneh, ikuti Nabi selesai. Ya. Kemudian jika kita memperhatikan tokoh-tokoh pengajaran sepeninggal Rasul, siapa? Maka kita akan mendapati petunjuk paling kuat atas kebesaran sang guru dan pendidik yang agung ini. Jika disandingkan dengan beliau, akan tampak kecil nama-nama tokoh yang dikenal dan diingat oleh dunia serta sejarah pengajaran dan pendidikan. Maka guru manakah yang bisa meluluskan dari kedua tangannya jumlah yang lebih banyak dan lebih lurus daripada hasil didikan Rasul? Tidak ada. Ya, muridnya Rasul itu ya sahabat itu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidina nal mahdiyyin. Hendaknya kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Termasuk yang ini surat At-Taubah itu gimana? Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada anhumnya itu ya sahabat. Sebagai murid Rasul, produk didikan Nabi kita Muhammad SAW itulah para sahabat. Mungkin ya ada ulama berkata kalau sahabat itu hidup di masa sekarang, niscaya kita menganggap sahabat itu seperti orang gila, nggak umum gitu. Kasih jabatan nggak mau. Rasulullah ditawari apa itu? Nah, kalau kamu mau jadi raja silakan. Kalau kamu mau wanita silakan. Kalau sekiranya bulan diberikan juga tidak mau. Rasul tetap komitmen dalam berdakwah. Yaitu godaan-godaannya. Nah, pilihan-pilihannya silakan. Ya, seperti itu Nabi kita memberi contoh. Bagaimana pula kondisi mereka sebelumnya kita bisa bandingkan menjadi seperti apa sesudahnya. Sebelum masuk TK itu kafarnya bagaimana, setelah masuk TK bagaimana, tambah masuk SD 1 semester itu ada kafar, tapi katanya yang sakit yang siapa? Oh ikut. Oh kadang-kadang kayak Zaid, malam panas dibekam, besok pagi menculit lagi udah ikut. Jadi sore panas lagi. Jadi supaya besok bisa ini mungkin bisa bergoib langsung 1 juz tak suntikkan dulu dari kebidan tadi obat kimia atau paksa. Batuknya kayak ledek gitu, buat gitu. Orang kecil gitu suara batuknya bisa buat pingsan orang gitu. Nggak umum. Entah besok kalau nggak siap, siapa yang siap juz 30? Aman, harus aman. Kamu ini 29 itu udah bebas dulu man. Sanggup man. Khatmil Quran bukan baca man, menyetorkan ya. Jadi nggak lihat mushaf. Iya, sanggup man. Kalau Zaid, Nabi, sanggup juz 30. Nopal, mana nopal? Pal, sanggup ya? Juz 30 pal, dulu udah pernah hafal tuh. Ya. Coba kalau Zaid belum sembuh batuknya, kawannya pas namanya tasalum grek gitu kan. Greng suaranya kayak gitu. Nah, perbedaannya itu bisa harusnya dilihat ya sebelum dan sesudahnya. Kalau sebelum sekolah kayak apa, setelah sekolah kayak apa. Tapi ada yang ini dulu sekolahnya sebelum sekolah nurut loh Pak Ustaz. Sekarang sekolah ini malah jadi kayak gitu ya iya Bu, karena dulu ibaratnya tunasnya belum mekar. Sekarang ini sudah muncul aslinya orangnya kayak gitu. Pengaruh positif dari kawannya kalah orang dia aslinya punya potensi seperti itu. Maka harus kuat-kuatan memberikan pengaruh yang positif. Itulah pentingnya lingkungan atau milieu dalam pendidikan. Dan diantaranya kesuksesan pendidikan itu menjauhkan dari lingkungan
yang buruk ya. Sekurang-kurangnya kalau nggak tambah hafalan, tetap di sekolahan itu dia nggak tercemar dengan lingkungan yang buruk. Itu maksudnya ketika kita sekolahnya kok lama. Dan pastinya di dalamnya saya yakin kalau pelajaran-pelajaran itu tidak semuanya harus konsentrasi penuh, full ya, tidak bisa gerak ya. Ya pasti kalau setoran, satu setoran yang lain disuruh menyiapkan, ada yang betul-betul menyiapkan, ada yang mainan, itu udah pasti. Maka kalau ada sakila, mana sakila pulang jam 4 belum mau pulang, masih pengen main-mainan sampai setengah 5. Nah, atau Fabian sampai setengah 6 Fabian. Sampai hilang kemana itu, Yan. Cari Fabian, cari. Rupanya sampai belakang sana. Di rumah apa kawannya kurang ya? Habis asar itu nggak ada kawan. Oh, nggak ada kawan. Jadi kalau pulang jam 5 memang nggak apa-apa juga ya. Karena sekolah yang ditunggu setelah selesai sekolah itu maunya main bersama-sama begitu. Nopal mana Nopal? Jangan-jangan begitu juga mondok nih Pak. Gak ada kawan B di rumah B, mainnya sedikit kawannya. Kalau selesai pelajaran jam 4, itulah yang ditunggu. Kalau nurutin kelakuan zaman kecil dulu memang sekolah itu nggak lama-lama. Itu Dokter Agus Ali Fauzi juga bilang anak sekarang sekolahnya lama betul, ngelas katanya. Dulu jam 11 pulang, habis itu bolang gitu Ustaz. Dan bolang apa enggak itu? Bolang kan 5 kilo bisa itu, kena lagi itu. Naik sepedaan, kena ruji segala macam. Ciblon apa itu? Kayak Nazil, ciblon di rawa gitu. Mamanya bingung. Bapaknya enggak ada, Nazilnya mancing. Jadinya sekarang daring. Coba yang perempuan pun begitu. Nah, ini memang ya kalau mau disetting yang cocok memang sekolahnya itu ya kayak sekolah alam juga. Tapi tetap ada guru yang ngawasi, ya, ada guru yang ngawasi. Tidak lepas total gitu. Lingkungannya bisa bermain dia, supaya dia nggak bentar-bentar pengen main HP, ya. Jadi kalau sudah jam-jam terakhir atau tahunnya di jam terakhir gimana Ustaz Mumin kira-kira? Dulu nggak sepakat, tapi itu pengen jam pertama, jam kedua gitu. Yang terakhir bulat aja nanti. Walaupun ada yang jam terakhir seperti yang tahfiz sore digabungkan dengan yang full day, ya seperti Adnan itu. Bulan kemarin nonton videonya kan, keluyuran Umi Hidayah boleh, udah dimarahin ibu ngomong. Kok ada video begini ngapa nanti? Ya Umi Hidayah suruh bawa pentung mungkin ya, kalau suruh baca udah nggak mau. Tapi kan tetap aja ya kan, walaupun melayu di ujung-ujung cari. Itu mungkin yang dimaksud dikurung dari jam 7 sampai jam 5. Ya, diharapkan itu di dalamnya tentu pengaruh yang positif dari guru yang ingin disampaikan, walaupun di dalamnya ada kebocoran-kebocoran lah. Belayu-belayu kayak Rizky hilang gitu kan. Kelas gak ada, di sana gak ada, Talita pulang, tidur semua ini. Lagi di rumah nih, makanya malam lapar, di rumah makan malam, jadinya kayak apa ini? Tidur ini. Ya, baik. Karena sudah pada tidur semua, ada pertanyaan apa enggak ini? Beberapa hikmah tadi, ya. Ya tekon harus apa saja gitu. Gimana caranya bangunin berlian? Nah, gimana caranya siram? Ya, kemudian, nah itu. Gak kuat. Ada pertanyaan? Ustaz Sofian, apa santri? Boleh, silakan. Sebelum diakhiri. Menjelang asar. Sekitar mungkin bisa pulang lah, umpamanya masjidnya kosong karena asarnya masih 15-20 menit lagi. Ada pertanyaan? Apa tadi poin-poinnya? Talita nggak pengen jadi guru sih, jadi semangat. Ya, Jim, apa poin-poinnya nih? Review materinya nih. Siapa yang menetapkan Nabi sebagai guru? Allah. Kemudian hadis, ya hadis juga Allah juga hakikatnya, ya. Kemudian gimana cara Nabi tadi itu berdakwah? Buktinya Nabi sukses 23 tahun, ya, bangsa Arab
Bahkan Islam sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia berkat keberhasilan kesuksesan dakwah Rasul. Kalau diringkas gimana itu ringkas Rasul sudah melakukan yang diajarkan. Gitu. Kalau diringkas keberhasilannya Rasulullah sudah mengamalkan apa yang diajarkan. Soalnya juga itu supaya pensucian jiwanya berhasil, tazkiyatun nafasnya berhasil gimana? Ilmu yang sudah dipelajari diamalkan. Sanggup santri ya? Sanggup ya? Saudara sudah diumumkan belum? Ustaz Mumi tadi sudah umumkan. Besok agenda kita apa? Khatmul Quran. Ada tambahan santri mabit 4 anak ya akan nginap. Kemudian ada informasi di mana tadi sekalian? Santri sudah tahu belum? Ada pada hari Ahad atau kalau memungkinkan tidak mesti hari Ahad, ceramah mengisi taklim 1 jam. Zuka, Aska, Abdullah, Revan, Sofi, Talita. Selanjutnya ini yang kelas 6 anak, nggak apa-apa. Selain Zakia, Berlian, Adnan. Zakia nggak usah dulu, nanti nggak mau sekolah nanti. Ya kan? Terlalu jomplang nanti nggak mau. Masa saya udah jadi guru? Memangnya di sini kampus ya? Gitu lagi pikirannya. Masa saya sudah jadi guru lah gitu? Nanti keberatan. Terlalu ini ya, fondasinya nggak ada. Ya, anak-anak itu sudah sering dengar materi tarbiyah, jadi nggak teman-teman. Apa tugasnya ini? Sudah tidak kultum lagi, praktek ngajar. Apa pelajarannya? Ditetapkan apa sesuatu ini? Materinya bebas. Bebas itu artinya apa? Pelajaran adab, apa pelajaran akidah, apa pelajaran apa? Terserah tadi materinya dari buku mana? Dari pelajaran apa? Nah ini planning, namanya buat perencanaan pengajaran ya. Boleh kalau pakai pendekatan tuh Abi bawa dulu waktu KMI dulu kalau paling mencintai seneng pelajaran apa? Tidak, bikin sirah boleh milih Quran hadis. Yang paling disenangi itu biasanya mudah untuk apa? Dikuasai dan mudah untuk menyampaikan supaya yang diajar itu paham ya, supaya yang diajar paham bisa melalui itu pendekatan mana yang paling disukai. Baik, ada pertanyaan apa? Ayah Bowo ini pundaknya harus kuat, ya. Ini punya anak 20 gimana itu? Beri deal aja anaknya. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.